Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten podcast bukan wibu bersama saya Mas yang tentu saja tidak wibu meskipun pakaiannya seperti Iya ini. nggak wibu dia wibu Dan Mas wibu sebelah saya. Oh jelas nih pakai FS dari Overlord. Nah, Iya, kelihatan dari bajunya kan dia wibu kan. Akhirnya dia yang pakai kan, dia yang ngebahas Overlord. Masa gue yang pakai sih? Saya tidak wibu. Apa lah ini? Ya seperti inilah, seperti yang sudah kalian tahu lah. Gua lagi main-main ke Jakarta buat nonton Overlord movie dan kebetulan kita berdua enggak Kebetulan juga sih. Kita memang udah atur rencana sih buat record ngebahas Overlord movie dari pandangan kita berdua lah. Gua sebagai orang yang emang udah ngikutin novel Overlord dan ngebahas Overlord sama laki-laki satu ini yang belum baca novel Overlord dan ya baru nonton movie-nya. Gak terlalu ngikutin lah ya. Bukan nggak terlalu ngikutin sih, kalau dulu ngikutin dari season 1 ngikutin, cuma novelnya kan Ya novelnya maksudnya. Nggak terlalu kan. Kalau di movie ini, lu seberapa tahu ceritanya? Sama sekali nggak tahu atau sempat tahu sedikit? Kosong. Bahkan gua nggak nonton video lu yang ngebahas trailernya tuh. Sama sekali nggak tahu ya? Enggak sama sekali. Kosong. Intinya gua kosong bener-bener. Kosong lah, soal movie Overlord ini kosong. Buat lu yang nonton, kita berdua udah nonton 2 kali. Di fan screening sama di tanggal 22 di hari pertama kali rilis. Tanggal 22, mas kan 22 ya? Ini sekarang tanggal 22. Kita record tuh. Oh ya, kita nonton 22 sekarang tanggal 23 ya. Udah tanggal 22 nih kita record nih. 23 record tanggal 23. Udah 23 guys. Tapi nggak tahu tayangnya mungkin bulan depan. Tahun depan guys. Makanya cari editor lah. Kesan dan pesan lah. Review singkat dulu lah, gimana Overlord movie dari sudut pandang lu? Dari lu dulu lah yang udah. Kau lah yang gak ngikut. Kalau dari gua, apa dulu nih kesan positifnya, negatifnya? Sembarang. Secara keseluruhan aja lah. Secara keseluruhan gua kasih nilai buat dari pandangan 1 sampai 10. 7 terlalu rendah loh, kenapa? 7. 1 apa ya? Pacing ceritanya nembak. Maksudnya? Scene per scene-nya nembak. Terlalu cepat, terlalu patah. Tak. Iya, terlalu patah kayak tak langsung ditembak gitu terus gitu loh sampai pertengahan, sampai Ainz mati. Itu benar-benar ditembak terus. Nah setelah Ainz itu pacingnya jadi lama, enggak lama banget sih, jadi kayak beda dari yang awal. Jadi kayak kerasa pelan gitu. Nah ya kerasa lebih pelan. Di awal tuh nembak terus ada yang padahal itu udah banyak yang dipotong loh. Setelah Ainz mati pun tuh banyak yang kepotong lagi loh. Iya, tapi itu lebih halus ketimbang yang di awal. Iya sih. Iya kan? Kenapa harus sepatah itu gitu loh? Sebenarnya alasannya kenapa patah ya, karena setengah volume itu hilang di bagian awal. Sedangkan di bagian akhir memang udah volume 12. Kayak itu kenapa kayak nggak dikasih apa ya? Bridging gitu loh. Ya betul. Kenapa nggak ada bridgingnya? Kenapa langsung kayak pak gitu, dipukul gitu loh, kayak tiba-tiba lompat gitu, nggak ada bridgingnya sama sekali gitu. Yang harus disayangkan sih itu. Terus kedua mungkin gue nggak suka yang bagian bapaknya Nea awal. Itu kayak apa ya? Buang-buang waktu. Buang-buang durasi sih. Iya, buang-buang durasi. Kayak sebenarnya ada bagian yang lebih penting loh buat ditampilin selain bapaknya Nea. Kalau bagian-bagian itu udah dapat, kesan bapaknya Nea ditampilin ya udah. Gitu kayak ya dia bukan karakter penting di dalam movie Overlord ini, nggak penting banget bapaknya Nea tuh sebenarnya, kayak cuma disinggung sedikit ya udah kelar. Kenapa harus dapat satu scene khusus gitu, padahal menurut gue masih banyak scene yang lebih penting harusnya, kayak misalnya yang kapal hantu tuh itu kalau menurut gue kayaknya lebih cocok dipanjangin sih. Bener, gue setuju. Kalau soal kapal hantu tuh terlalu pendek. Terus juga soal yang gelutnya Ainz. Ini action. Itu action macam apa gitu loh. Maksud gue ya daripada bapaknya Nea, kenapa nggak actionnya Ainz gitu loh yang ditampilin. Dan ya kita kan udah ngeliat ya poster Overlord gitu loh. Lu lihat lah di Google ada poster Overlord yang Ainz jatuh. Nah itu kan kita udah punya apa ya, basic gambarnya gitu. Tinggal dianimasikan doang kan. Pas Ainz jatuh nggak bisa cahaya doang gitu loh. Itu udah ada basic gambar ya, tinggal dibikin ya apa ya, basic animation yang seret gitu loh. Apalagi sama yang harus kalau ngomongin yang negatif dulu ya, positif lah. Yang harus gue kecewa itu yang di akhir sih, final battle-nya kayak
Ya elah, pamer sihir doang. Itu yang gue bilang tuh. Nonton kembang api kita bukan cuma nonton action. Satu-satunya final battle yang buat gua bagus itu pas belah meteor, sisanya nggak ada. Iya, bola meteor kan tuh jadi kembang api kan? Iya, yang enggak scene pas belah meteor apa yang terus Iya, balik lagi. meteornya ke belakang terus jadi kembang api. Iya, kembang api. Udah, di situ sisanya ya udah cuma pamer sihir yang sebenarnya udah ditampilin sebelum-sebelumnya. Gitu sih. Itu kalau kesan negatif ya. Positif buat gua satu si Carla ya. Kalau lu ngomong Carla Resident Evil, Carla Radames. Siapa namanya? Kalka Besares. Kalka. Nah, itu bagian Kalka satu tuh bagus buat gua. Yang mana dulu yang dibanting atau yang hancur badannya? Yang dua-duanya. Kalau gua dua-duanya. Yang mau dibanting atau yang badannya hancur. Itu dua-duanya bagus buat gua. Tapi harus disayangkan pas yang ngomongin karakter yang diingat malah momen dia mati loh. Gimana ya? Hancur. Bukan diingat yang lain loh, kesian. Masalahnya di movie ditampilin itu doang, Pak. Gak ada lagi gitu loh. Kesian. Mau kesan apa lagi? Gak ada gitu kan. Kesan dia sebagai ratu aja gak ada di movie. Cuma numpang ngomong. Iya kan, gitu. cuma ngomong 2-3 kalimat udah bisa kelar gitu loh. Ya karakter mati. Terus yang harus sebenarnya sih bagian Kalka gue suka, tapi yang harus disayangkan yang pas badannya kebelah itu ada sensor halus lah gue bilangnya ya, nggak sensor, nggak bener-bener sensor halus, kayak lu tuh harus bener-bener ngelihat baru bisa tahu kalau badannya Kalka tuh kebelah. Gue nggak merasa itu sensor malah. Kalau gue merasa itu sensor karena kalau lu kalau lu udah tahu nih kejadiannya, kalau gue yang nggak tahu tuh pertama mikir itu apaan. Masalahnya badannya Kalka bukan kebelah. Apa? Yang mana yang lu maksud nih? Yang pas yang Remedios dihantam sama Remedios, iya, yang akhir dihantam ke Remedios atau yang dihantam ke Remedios. Geldabot lepas pegangannya. Yang pas dihantam tuh yang tak kan gitu tuh. Itu kan hancur, bukan kebelah. Bukan yang bagian pertama yang gosong itu. Bagian kedua kan? Ya, yang kedua. Hancur itu badannya gara-gara dihantam ke Remedios. Tapi dari ini kalimat bawahnya gue setengah badannya hilang. Iya, karena setengah badannya hancur. Ya iya, nah kan setengahnya lagi kan? Iya, itu yang gue ini itu apaan? Pertama gue mikir gitu sebelum ada kalimatnya. Karena kan itu kelihatan tulang di situ. Lu nggak lihat tulang. Itu karena kan gue bilang, makanya gue bilang sensor halus. Yang gelap itu kan? Iya, makanya gue bilangnya sensor halus, enggak sensor brutal. Gue kalau ngelihat detail sih kelihatan itu tulang, tapi kalau sekilas karena kejadiannya cepat tuh. Iya, cepat. Ya, itu yang gue bilang sensor halus tuh begitu. Bukan yang ya sensor parah banget, enggak. Cuma lu perhatikan nggak pas si Geldabot lepas genggaman? Ngeliat itu. Bagaimana setengah badannya Kalka yang tersisa tuh hancur. Iya. Itu gue ngeliat. Makanya gue pas di situ ya tadi gue bilang sensor halus. Sensornya cuma ya udah gradasi gelap gitu loh, bukan yang kayak ditutupin. Karena emang lagi gelap. Iya. Make sense sih menurut gua, itu nggak terlalu major lah. Ya nggak terlalu major kan, makanya gue bilang halus. Apalagi gitu. Terus ini kalau ngomongin gue suka lagi itu komedi Rune sih. Ya itu emang lucu. Terbaik gitu. Ngalahin di novel. Di novel emang lucu, tapi yang ini lebih lucu lagi sih. Ngelihat reaksi karakter-karakter sampingannya, melihat betapa bebalnya Nea tuh lucu banget. Aduh, itu Rune kan? Tidak. Bukan, aku tidak mau kasih tahu. Kalau batu. yang kedua, bukan. Yang kedua kan bukan doang tuh. Bukan, ini bukan Rune. Itu Rune, bukan Rune. Oh, bukan Rune. Oke. Yang mana ya? Yang kedua, yang apa kepala? Atau yang kepala dua? Yang kepala dua itu. Kalau Jababat kan sampai dilihat sama semua orang kan. Iya, ini bukan Rune gitu. Keras kepala sih. Sampai ketiga yang gue suka cliffhanger di akhir, Doppelganger. Ya itu gue setuju, itu bagus banget. Itu wah anjing, gue yang sama sekali nggak ngikutin Overlord nggak expect itu Doppelganger. Itu sebagai scene penutup bagus banget. Kita nggak perlu dikasih tahu kalau itu Doppelganger, cuma dikasih lihat mukanya ganti-ganti kayak oh itu Doppelganger. Soalnya pas ketemu Demir kan nggak dijelasin dia siapa kan. Dia tiba-tiba tunduk aja. Sekarang kan kayak ini raja ada kerja sama dengan Demiurge. Iya, gue mikirnya itu kayak Reiner. Iya. Gue mikirnya awal kayak Reiner. Cuma pas ada scene Doppelganger, anjir Doppelganger bangs. Gak expect, gue sebenarnya gak expect sama sekali di situ. Jadi dari awal udah diganti sebenarnya badannya. Apalagi ya?
Kalau yang gue suka sih 3 bagian itu doang, yang gue suka banget ya. 3 bagian itu doang sih. Itu doang? Itu doang gue. Berarti 7 nih? Apa? Rating keseluruhan 7? 7 karena masih bisa gue nikmatin dan ya nggak bisa gue bilang busuk sih soalnya bagus sih. Bagus ini. Kalau begini dibilang busuk mah Hazuri Waku apa tuh? Rasa kita pican apa? Makanya gue bilang ini bagus. Shadow Garden season 2 apaan cok? Makanya gue bilang bagus ini. Actionnya sama kayak Shadow Garden season 2 nih. Sisanya jelek selain action. Lu gak usah baca teh. Ini sama nih actionnya nih, sama-sama cahaya. Iya, tapi setidaknya yang lain bagus, tidak Shadow Garden. Kalau dari gua sih 7,5 ya. Buat ini untuk secara story emang banyak banget pemotongan cerita yang betul-betul kerasa, apalagi di bagian awal yang gue bilang setengah volume 12 tuh kena potong loh. Perkenalan Kalka Besaris itu siapa, backstory tentang Kellard Custodio itu siapa, ke backstory-nya Remedios yang disebut sebagai paladin terkuat di benua itu nggak dijelasin semua tuh, itu kena pangkas. Pertemuan Remedios dengan Blue Rose itu juga kena pangkas, alasan kenapa mereka sampai harus ketemu dengan Momon, kenapa bukan orang lain, itu semua bisa dibilang setengah dari volume 12 ingat gue, itu hilang semua tuh, langsung to the point, nyeritain scene pentungan sama mereka udah di depan Sorcerer Kingdom. Gue setuju sih untuk perkara yang bapaknya Neya itu emang kelamaan sih, daripada ngeliatin bapaknya Neya lama begitu, mending ngeliat inilah, kenalin Kalka lah. Scene perkenalan Kalka menurut gue tuh lumayan krusial loh, biar setidaknya kita bisa simpati lah ngelihat Kalka yang dijadiin pentungan kayak gitu. Iya, nggak kayak gini kita ketawain malah. Iya. Emang diketawain sih, cuma setidaknya lu bisa ada simpati sedikit lah. Soalnya kalau kita lihat yang di anime sekarang ya, Kalka tuh kesannya kayak ya cuma cewek cantik yang nasibnya sial. Iya, tragis doang. Padahal lebih, kalau lu tahu backstory-nya Kalka tuh lebih dari itu tuh. Kalka tuh, negaranya Kalka tuh selama ini hanya pernah dipimpin sama raja, makanya istilahnya tuh Holy King, nggak ada Holy Queen sama sekali. Baru di generasinya Kalka, saking hebatnya dia, saking baiknya dia, semua penduduk tuh sepakat buat jadiin dia Holy Queen. Sebagus itu backstory-nya. Baru dia tuh betul-betul tipikal ini loh, karakter yang baik hati, yang menerima semuanya lah. Kalau Remedios kan betul-betul benci sama demi-human ya. Sedangkan Kalka tuh masih baik lah, dalam artian masih mau ajak ngobrol segala macam. Sama Kellard lagi itu salah satu ya mau ngomong kalau darah keturunan Custodio itu emang kuat. Jadi Kellard tuh kuat, Custodio si Remedios juga kuat. Itu semua kena skip pemotongan itu, jadi kesannya cuma karakter numpang lewat doang. Makanya pas Kellard Custodio diliatin tinggal kepala doang, itu mah nggak terlalu dampak emosional sih. Apalagi ya tadi? Apa? Ini sih. Scene action yang cuma cahaya doang. Scene action cuma cahaya doang, gue kesel banget ya. Scene action yang cuma cahaya doang tuh loh, apalagi scene klimaks. Kosong itu cok, padahal setupnya udah bagus banget itu. Semua orang sudah Sorcerer King sudah setupnya udah last battle bagus banget, giliran battle cuma kembang api. Aduh, masih lebih bagus Frieren cok, padahal cuma anime series. Kalah sama anime movie. Bahkan dibandingin sama Shadow Garden yang lawan Ragnarok, gue lebih milih Shadow Garden yang lawan Ragnarok aja. Iya, masih ada actionnya lah. Masih ada ini ya, animasi cheat ngelawan gitu. Bukan cuma cahaya doang. Iya. Bukan cuma pamer sihir doang. Apalagi ya? Scene action, pemotongan story. Ini kapal. Oh, scene kapal, betul. Itu scene kapal kependekan lah. Vibe-nya nggak dapat. Tadi kan gue udah bilang kan. Bikin 30 detik lah dia lewat, atau misalnya kalau dia lewat tuh jadi gelap gitu kek. Kan lagi di dalam kabut ya, tiba-tiba ada kapal hantu lewat tuh, gelap gulita, terus ada kapal hantu lewat dengan misalnya warna biru. Wah, itu ngeri cok. Itu seingat gue pas baca novel tuh lumayan ngeri loh, momen ketika mereka ngelihat ada kapal hantu di langit ya. Wah, lagi apa ini? Bentar, lu bilang di langit, tapi di movie di darat nih. Terbang itu kapal di belakang, terbang, tapi nggak di atas kepala mereka. Iya sih. Iya kan, gue ngeliatnya kayak di kepala gue tuh mereka
di atas dangak begini. kan. Iya, gue kayak pas terbang kayaknya nggak ada dangak-dangak. Kayak gue mikir kalau terbang harusnya kan dangak gitu kan, ngeliat ke atas. Soalnya lewat di depannya mereka jadi cuma begini doang. Jadi cuma. Padahal itu kalau dibikin gelap itu scene kan dalam kabut ya, gelap harusnya kan. Gelap. Terus cahaya cuma keluar dari arah kapal hantu, terus selama dia lewat ada sound effect, mungkin lonceng atau apa gitu, ting 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 ting. Baru dikasih lihat seberapa ngerinya tuh dari sudut pandang mereka kan. Soalnya kenapa itu bisa ngeri? Karena perjalanan dari Holy Kingdom, Holy Kingdom ke Sorcerer Kingdom itu jauh. Jadi mereka udah capek istilahnya. Mereka udah capek. Terus di tengah kecapean itu tiba-tiba masuk dalam kabut. Apa ini? Ada apa ini? Nah langsung kena shock terapi tuh tiba-tiba kapal hantu lewat. Itu harusnya ngeri mah. Di anime cuma beberapa detik doang. Cuma kayak lu ngapain lewat sih? Iya. Kalau mau kayak gitu mending nggak usah sih kalau gue. Mending nggak usah, mending dihilangin aja sekalian gitu. Masukin adegan ya masalah ini apa ngejelasin soal Kalka atau Remedius daripada cuma begitu doang gitu. Korelasinya apa gitu? Urgensinya ngeliatin kapal hantu tuh apa? Nggak ada di movie. Seakan-akan cuma ya buat promosi ini bonus volumenya doang. Kalau ini alasan kenapa Ains bisa dapat kapal hantu cuma buat promosi itu doang. Sedangkan di movie itu gagal untuk menyampaikan seberapa menarik atau seberapa ikonik kemunculan ini kapal hantu. Kalau mau bentar, menurut gue ya, kalau mau ditampilin bentar, setidaknya ada scene atau Remedius atau intinya bagian dari si Holy Kingdom nanya ke Ains itu kapal apa tadi. Nah pas Ains ngejelasin dikat tak, jadi buat promosi. Kalau di novel juga emang nggak ada sih itu. Iya kan bilang buat promosi kan, kalau kata lu kan tadi buat promosi. Nah kalau kayak gitu mah gue kesel mah. Sudah banyak yang dipotong, lu ngapain bikin scene original? Mending semuanya lo masukin. Tuh ini. Oh sama ini, waktu seingat gue ya, waktu ngelihat kapal hantu lewat, itu kalau di novel Neya tuh ngebuang satu lore yang lumayan menarik. Neya ngomong, pokoknya waktu dia lihat kapal hantu itu kan besar ukurannya. Nah waktu ngelihat seberapa besar kapal hantu, Neya tuh jadi ingat sama sosok naga yang ada di laut. Jadi mau ngasih tahu kalau di dunia Overlord di laut itu ada naga yang ukurannya besar banget. Dan itu tidak disampaikan di dalam movie-nya. Naga, nggak tahu itu beneran naga atau apa gitu. Istilahnya kayak si serpent atau si dragon, apalah istilahnya. Leviathan. Enggak disebut Leviathan kok. Antara ular atau naga loh. Iya. Itu, apalagi ya? Terus tadi yang lu bahas di live, Happy Farm. Oh iya, cu. Wah. Pokoknya rating dari gue 7,5 deh. Paling kecil 7. Tapi di luar dari itu gue pengen ngomongin soal Happy Farm. Wah itu gila banget tuh. Itu kena skip. Males. Ini gara-gara rating 13+ nih. Jadi cerita Overlord dibikin biar anak remaja juga bisa ngikutin. Padahal harusnya lebih brutal daripada itu. Tuh di sepanjang perjalanan menuju Holy Kingdom kan sudah dikuasai sama demi-human nih. Nah pas di dalam kota yang berhasil diambil alih sama Ains yang ada anak kecil dijadikan Sandra, di dalam itu harusnya itu banyak manusia yang tinggal badan doang, kulitnya hilang. Nah pas Ains lihat, loh kok banyak banget badan manusia yang tidak kulit ya? Apakah ini bagian dari budaya demi-human atau apa gitu? Padahal enggak. Itu ternyata clue buat Demir's Happy Farm. Jadi kalau lu nggak tahu apa itu Demir's Happy Farm, salah satu agenda tersembunyinya Demir's yang Ains tidak tahu itu ngebuat farming untuk bikin scroll, magic scroll lah istilahnya. Oh, magic scrollnya make gituan. Kulit manusia. Ains tidak tahu masalah itu. Dia nggak tahu kalau bahannya itu dari kulit manusia. Dan magic scroll itu udah dibuat belum sih? Udah kan? Dari season 2 kalau nggak salah. Lupa season 2 kayaknya ya, season 2. Dari season 2 kayaknya udah dibuat. Itu harusnya jadi salah satu detail disturbing lah. Tapi di skip, malah ngasih lihat Ains ceramah di depan itu yang bapak-bapak kehilangan anaknya tuh. Oh iya. Malah jadi cerita, malah mau bikin drama, padahal mah bisa dibikin jahat banget itu. Ains ya, iya. Jadi gara-gara rating 13+ nih. Nah ngomongin rating 13+, momen Neya mati tuh nggak kerasa mati loh. Oh iya Neya. Itu gue mikir Neya mati loh. Kalau lu nggak kasih, kalau lu nggak ngasih tahu gue sebelumnya yang Neya itu sebenarnya mati,
Gue nggak tahu Nea mati. Gue mikirnya Nea itu sekarat doang. Iya, kesannya kayak dia cuma sekarat doang kan? Sekarat doang. Harusnya mati. Gue sebagai yang nggak baca novelnya, taunya ya itu sekarat, bukan mati. Gara-gara tidak ada jeda yang mau ngasih, gara-gara tidak ada jeda sama tidak ada scene yang ngasih lihat kondisi Nea setelah ditusuk lah. Jadi apalagi setelah Nea tutup mata itu langsung kan dihidupi, langsung ketemu sama Ainz kan. Kesannya kayak ini sekarat, terus Ainz datang nyembuhin lah. Iya. Padahal harusnya mati di situ. Jadi pas itu semua terjadi bersamaan, Ainz bantu Remedios, si Nea mati. Nah, jadi selama Ainz bantu Remedios, Nea udah mati nih. Nah, harusnya kasih lihat lah wujudnya Nea ketika dia lagi sudah mati lah. Dalam tanda kutip ya, disensor gitu. Demi rating 13+. Nea sensor halus. Sensor halus. Sama ini gue suka. Yang gue suka itu pas Remedios ninggal Ainz. Oh, itu lucu dan goblok sih. Kan niatnya Ainz cari muka ya ke Remedios. Itu lucu sih. Itu di novel juga emang lucu tuh bagian tuh. Niatnya kan pengen cari muka biar apa ya? Biar ada koneksi lah. Digituin, ya udah. Bagaimana tidak emosi? Padahal kalau dari sudut pandang gue sebenarnya Carla sama adenya si siapa? Kalka sama adenya si Remedios bisa. Ya, Carla bisa dihidupin lagi karena main kan. Harus kemungkinan sih bisa. Yang penting Remedios nggak bikin masalah lah main kan. Cuma goblok aja dia tuh. Terlalu harga diri terlalu tinggi, idealis. Iya. Makanya apa ya? Ya gue ngeliat kesan Remedios tuh iris banget loh. Terlalu tinggi harga dirinya. Cuma bisa gue bilang sih, lumayan dapat lah karakteristiknya Remedios. Soalnya Remedios di novel emang ngeselin kok. Cuma pas di anime ini lebih daripada ngeselin, lebih ke arah emosian. Iya, emosian. Kalau lu notice semua kalimatnya semua kalimatnya Remedios tuh teriak loh. Iya, benar. Dia kalau ngomong selalu teriak loh. Mau seakan-akan kayak mau menegaskan emosi, ini karakter emosian nih kalau ngomong selalu teriak. Tapi make sense sih kalau dia teriak kan lagi panik ya gara-gara Holy Queen kan missing lah istilahnya. Oh enggak sih, sebenarnya ada yang nggak teriak bang pas rapat sama Ainz yang pertama. Kedua yang perjalanan. Lagi mode diplomat lah, makanya ngomongnya santai. Tapi di luar dari itu kan malah teriak-teriak semua. Oh nih, ngomongin scene yang kena skip selain pertemuan Remedios dengan Blue Rose, perkenalan Kalka, obrolannya Nea di ruang tahta, obrolannya Nea sama Ainz yang kena potong. Bukan Nea sama Ainz dong, yang itu ya, yang di kereta. Bukan, yang di awal waktu ketemu sama Ainz pertama kali. Yang di dalam ruangan tuh pas pertama kali ketemu itu kan. Iya. Cuma ngeliatin Nea ngeliat ke arah Ainz doang kan. Itu harusnya kan ada obrolan lumayan panjang sih. Itu tuh gimana ya? Sebenarnya obrolan itu penting untuk ngebangun hubungan antara Nea dengan Ainz. Soalnya kalau lu nonton di anime, tiba-tiba tuh Nea kayak dekat aja sama Ainz. Yang Ainz masuk ke dalam kamarnya Nea, dalam ruangannya Nea, terus Nea tuh kayak, oh nih dia buka pintu buat Ainz segala macam. Dia buka jendela karena Ainz mau masuk. Itu kan kesannya kayak tiba-tiba gitu. Nea nih kenapa tiba-tiba langsung nurut sama Ainz? Padahal mah harusnya tuh harusnya diceritain waktu pertama kali ketemu di dalam ruangan tuh. Di situ Nea mulai tertarik sama cara berpikirnya Ainz lah. Makanya dia berani ngomong. Sayang banget itu karena sudah bagus sih sebenarnya development karakternya Nea ya. Cuman masih ada banyak scene yang sayang banget tidak masuk anime gitu. Iya. I see. Apalagi ya? Boys, yang gue nggak tahu nih, gue nggak tahu kan. Apa yang mau nanya? Apa ya? Gue sih udah tahu ya, karena kan gue udah nanya ke lo. Tapi mungkin banyak nih penonton yang belum tahu. Yang terakhir itu Pandora Actor bukan tuh yang terakhir? Bukan, udah pergi biasa doang. Doppelganger biasa yang dipanggil sama siapa? Gue nggak ingat apakah itu dipanggil atau tidak. Intinya itu doppelganger doang. Iya. Doppelganger. Oh ya, ngomongin itu harusnya di volume ini nggak terlalu penting sih. Tapi kalau di novel, di volume ini bakal dijelasin seberapa berbahayanya doppelganger. Karena ya
buktinya bisa gantiin posisinya raja dan tidak ada yang sadar. Cuma di sini tuh harus, seingat gua ya, kayaknya di sini Ain atau siapa gitu nanya soal keberadaan doppelganger. Jadi Ain sempat nanya atau apa, mungkin ke Nea atau siapa gitu, atau mungkin volume lain lah. Ain mau mastiin apakah di dunia ini ada sosok kayak doppelganger yang bisa niru makhluk hidup. Karena ya keberadaan doppelganger ini kan penting buat rencananya mereka. Siapa tahu ada yang sadar kalau misalnya pengganti dari rajanya udah diganti sama doppelganger. Nah ternyata nggak ada. Ternyata penduduk New York tuh nggak tahu soal begituan. Iya. Makanya aman lah. Tadi kata lu kesan seberapa berbahayanya doppelganger di movie nggak dapat apa gimana? Di novel dijelasin sih lebih tepatnya. Iya, di movie dapat. Di movie dapat apa? Kalau lebih tepatnya seberapa ngerinya doppelganger sih dapat sih di movie. Itu sih, karena gue juga dapat gitu. Jadi kalau orang bilang seberapa nggak dapat kesan doppelganger itu bahaya, kayak gue bingung karena gue sendiri pun ngelihat scene terakhirnya udah dapet seberapa ngerinya doppelganger gitu loh di di New World gitu. Cuma tahu seberapa sengeri itu. Tapi plot tentang doppelganger tuh berarti di situ. Masuk volume berikutnya, doppelganger udah nggak pernah dipakai lagi. Kayak doppelganger bisa dipakai buat infiltrasi kerajaan itu nggak dipakai lagi. Sayang banget. Iya. Pentungan ya. Apa? Masalah pentungannya kakak tuh, itu menurut gua tuh terlalu pendek sih. Pentungan? Scene pentungannya kalau kayak dibanting-banting kan itu. Berarti, iya. bukan pentungan dong. Yang pas pertama kali yang. Ya itu namanya, itu kita sebutnya pentungan. Itu scene pentungan tuh. Terlalu pendek, cuma buat 2 kali ayun. Setidaknya 4 kali atau 5 kali lah kita mana dipakai berapa kali tuh ulang-ulang tuh scene itu. Ayun yang ke Remedius apa yang ke tanah? Yang banting? Yang ke tanah lah. Pertama kan ke tanah hancur. Belum hancur sih, baru muka berdarah. Nah yang kedua itu langsung kan transisi. Udah berarti di situ doang. Pendek banget. Padahal tuh scene yang paling ditunggu loh sama pembaca novel. Malahan itu waktu pengumuman Overlord movie itu jadi kalimat yang disebut itu jadi kalimat yang disebut sama pengisi suaranya Demiurge buat ngetis pembaca novel kalau scene ini bakal masuk ke dalam movie nih. Ya malah scene itu dibikin pendek. Padahal tuh scene ikonik banget di volume itu jadi kayak yang paling pengen dilihat itu sudah tuh. Tapi cuma cuma begini sama begini. Cobalah dibikin lebih brutal lagi gitu. Lagi-lagi nih ke karang rating 13+. Bisa jadi. Mana dipakai 2 kali lagi tuh scene? 3 kali? 2 kayaknya, 2 kali. Kan yang awal banget. Di awal banget kan nggak sempat dibanting. Oh iya, baru mau nangkap ya. Ditangkap. Habis itu flashback, baru flashback lagi 2 kali dipakai. Daripada 2 kali dipakai, ya kenapa tidak yang pertama tuh ya bener lah banting 2 kali, yang kedua bantingan baru lagi lah dari angle lain, biar lebih brutal gitu. Sayang banget. Dan berarti si Kakak udah mati dari awal dong. Jadi pas iyalah orang dibanting gitu masa tidak mati. Kan yang pas pertama gini itu masih hidup tuh, yang pas mukanya hancur tuh. Iya itu masih hidup sih. Masih hidup kan. Yang kedua udah mati lah itu tuh. Mana terbakar lagi. Kayaknya dari bantingan pertama udah mati deh. Masih hidup, orang masih kayak udah mati tuh. Yang pas mukanya hancur. Iya udah mati tuh. Karena waktu dia dipegang sama Jaldabaoth, dia kan teriak karena kepanasan. Pas bantingan kedua udah gak ada respon kan. Tapi di movie kesannya kayak masih hidup kan. Ya karena mukanya masih utuh aja, makanya kesannya masih hidup. Gua rasa sih udah mati tuh. Gara-gara no respon kan, dibanting sekeras itu masa orang nggak ada reaksinya, kecuali kalau pingsan ya. Tapi kayaknya pingsan bisa sih. Mati sekarang. Sudah dibanting sekeras itu masa pingsan, mati tuh di tempat itu mah. Kita malah bahas pentungan loh. Karena saking ikoniknya tuh scene pentungan. Yang dibahas tuh pentungan. Malah pendek. Kita ngomongin komedinya lah. Ini emang lucu banget sih. Untuk scene komedinya betul-betul lucu sih. Ngalahin novel. Komedinya, tapi untuk bagian sadisnya kurang lah. Kurang, tapi komedinya lucu. Apalagi ngelihat reaksi ini orang-orang sekitar tuh betul-betul batu nih Nea nih.
Soalnya Nea salah paham kan. Iya, iya sebenarnya duet agonisnya dua-duanya salah paham, mau Nea mau Remedios ya. Enggak, maksudnya dalam konteks ini, konteks senjata rune. Oh iya. Nea kan salah paham. Kesannya tuh dia mikir orang nggak boleh sampai tahu kalau itu rune ya kan. Padahal kan niatnya Ainz untuk mempromosikan. Iya. Jadi harusnya Nea ngebocorin gitu loh. Malah, wah ini barang bagus nih, jangan sampai ketahuan lah. Berarti promosinya gagal ya? Gagal lah. Enggak, di novel gimana? Di novel promosinya. Itu coba lo, kalau lo notice, kapan momen Nea pakai panahnya dan berguna? Enggak. Ada yang perang di atas tembok. Oh iya. Ada yang selamat gak? Apanya? Di sana. Apanya? Selamat apanya? Pas perang di atas tembok ada yang selamat gak? Enggak. Mati semua kan? Jadi semua orang yang ngelihat kehebatan panahnya Nea mati. Oh. Di situ komedinya. Iya. Giliran yang nonton dia hidup, dia malah nggak mau pakai panahnya. Giliran dia pakai panahnya, semua yang ada di situ mati. Itu bagian komedi yang paling bisa dibilang salah satu yang paling lucu tuh. Iya. I see. Mati semua kan. Giliran dia pakai panahnya betul-betul serius nih. Mati semua tidak. Giliran dia disuruh pakai tidak mau. Bukan yang selamat, yang ditembak. Semua. Lah itu yang terakhir yang disuruh main ke bawahnya. Itu beda orang. Bukan yang ada di atas tembok. Bukan, sudah mati semua. Kan ada jarak waktu antara dia mati sama Ainz datang. Iya. Itu sudah pasukan baru. Nah, itu yang nggak dapat di movie ya. Movie-nya kesannya kayak itu masih di satu tembok. Iya, maksudnya masih di satu tembok. Tapi itu pasukan baru, itu bukan pasukan yang sama Nea perang. Enggak. Kesan di movie-nya itu masih yang sama perangnya masih ini ya. Iya, karena pertama jeda waktunya terlalu cepat. Iya, satu karena itu tidak ada jeda waktu lah sih. Iya, kedua karena pas ini pasukannya pas ini langsung datang dan ngomong terima kasih Ainz. Terima kasih Heka. Nah, itu. Ya karena kan Ainz pas mau ke sana kan udah nyelamatin bagian-bagian lain juga kan. Nah, itu kan nggak ditampil, jadi kesannya kayak ya udah itu ya salah satu pasukannya bahaya. Pas lu bilang nggak ada selamat, kayaknya ada deh. Itu gue mikir. Oh, tadi itu disuruh pakai panah, giliran pakai malah mati semua, itu lucu sih. Scene komedi ini sih yang nggak tahu sih, kalau waktu di FS gue lucu sih waktu si Ainz ngasih super ultimate shooting star. Malah tidak ada ketawa loh tadi. Iya tadi di waktu FS banyak banget yang ketawa. Banyak banget anjir. Namanya cringe sekali, giliran yang tadi. Kayak tidak ada ketawa. Gue kan pengen ketawa tapi kayak ketawa. Gue malah ketawa tuh pas ini yang si karakter naga muncul. Ada tuh yang kayak ular pas Remedios masuk sambut mereka. Oh itu ya tahu. Ya itu kan sebutannya bukan naga dragon ya, tapi naga betulan naga gitu. Itu gue ketawa karena gue nggak ingat kalau dia ada di novel. Ternyata memang ada, tapi gue waktu itu nggak ingat dan gue kaget gitu lah. Karakter numpang lewat di season 3 tiba-tiba muncul lagi di movie. Dan juga banyak ini sih, banyak cameo karakter Oz yang dari season 4 yang tanda kutip homo. Siapa? Ada karakter botak dari season 4 yang penjual budak di season 4. Dia kan suka sama Gogin. Gogin kan laki-laki. Iya. Enggak, tadi di movie nongol di bagian mana? Ada di cameo. Waktu Remedios pertama kali masuk ke dalam kota, kan sempat dilatih warga-warganya Ainz. Iya. Nah, ada dia di situ. Sama goblin-goblinnya Henry muncul. Sama ada Hejinmal juga. Kalau di novel tuh disebut, kalau mereka memang ngelihat naga dijadikan kurir. Tapi nggak disebut kalau itu Hejinmal. Nah, di anime tadi dilihatin kalau naganya gemuk. Satu-satunya naga gemuk itu Hejinmal, itu naga dari season 4. Oh nih, sama satu lagi, skala kematiannya Ainz. Iya. Waktu Ainz diceritakan mati, di novel kan, di anime, di movie kan kesannya kayak, ya Ainz mati doang, cuma Holy Kingdom aja yang tahu. Itu coba berapa ini? Menurutmu berapa jarak antara Ainz mati sampai dia muncul lagi? Kalau itu dikasih tahu kan sekitar berapa hari? Ya, hampir dari seminggu yang tangkap, hampir seminggu, karena kan waktu Ainz mati, dikirim ke si Chizu 2 hari tuh, 2 hari setelah kematian Ainz. Terus dari si Nea sama Chizu berangkat ke tempatnya si Zelda Baut kan, ya 5 hari. 5 hari lah perkiraan.
Ya seminggu lebih lah. Iya sekitar. Nah itu seminggu lebih itu lama banget untuk menyebarkan kabar kalau Ainz mati. Jadi ke seluruh negara lah itu langsung tahu kalau Ainz mati dalam waktu 1 minggu. Di movie nggak kasih kesan kayak gitu karena terlalu cepat kan pemotongannya, kesannya kayak baru kemarin nih Ainz mati. Padahal harusnya di novel itu lumayan lama tuh jarak antara Ainz mati sama akhirnya dia muncul lagi. Jadi bentar dulu. Nah, gue mau kan tadi kata lu kesannya 7 hari kan yang Ainz dari mati sampai muncul lagi tuh. Nah, gue itu nggak nangkap itu 7 hari, tapi kurang dari itu. Lebih malah. Gue nangkapnya kurang dari itu. Kenapa? Karena pertama ya itu yang 2 hari yang tadi gue bilang yang dari Ainz yang mati sampai Nea ketemu Chizu itu 3 hari. 2 hari tadi. 3 ada tulisannya 3 hari. 3 hari emang. Iya 3 hari tulisannya. 3 hari setelah kematian Ainz. Ya udah 3 hari setelah kematian Ainz. Kita anggap 3 hari. Nah kalau itu 3 hari, nah dari tempatnya si Nea sama Chizu yang berangkat ke ininya ke Zelda Boat itu gue nangkapnya cepet banget, mungkin sekitar sehari 2 hari nyampe. Iya kesannya cuma sehari kan? Iya. Itu 5 hari. Kan sempat disebut sama itu Pangeran Caspon perjalanan menuju Kalinche itu memakan waktu 5 hari. Nah cuma ya nggak dapat kesan 5 hari. Iya karena terlalu cepat kan, tiba-tiba langsung sudah sampai kan. Padahal harusnya ada jarak 1 minggu OTW ke sana. Nah aturan pas Chizu sama si ini berangkat, si siapa Nea itu aturan kasih 1 scenes, nggak 1 scene sih, kayak 2 atau 3 scene memperlihatkan kabar Ainz mati kesebar ke kerajaan lain bisa sih harusnya. Situ ada lumayan momen krusial yang kepotong sih. Kayak waktu Ainz balik lagi, itu kan semua paladin langsung ngesambut Ainz kan. Baru kayak hormat gitu sama Ainz, terus Ainz ngomong, wow, ternyata sekarang Nea udah diikuti sama banyak orang ya. Nea ternyata sudah tumbuh. Itu ada scene yang istilahnya dipangkas dari novel. Jadi selama Ainz tanda kutip mati, Nea tuh sudah mulai diikuti sama para paladin lain. Makanya pas 3 hari setelah kematian Ainz, itu kita dilatih beberapa paladin belajar memanah. Padahal kan harusnya paladin tidak pegang panah. Harusnya mereka bawa pedang. Gara-gara itu mereka sudah mulai respect sama Nea. Makanya pas Ainz balik, tambah respect lagi nih sih. Itu 1, 2 di jarak itu harusnya tuh kita dikasih tahu bagaimana reaksi beberapa orang karakter di Overlord pas mendengar Ainz mati. Iya, makanya kita juga bilang ditampilin aja kayak nggak usah animasi panjang gitu, kayak 3 detik 4 detik kayak orang dengar kabar Ainz mati kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak kesan Ainz mati kesebar gitu loh ke tempat lain, nggak perlu 1 kalimat full gitu. Sebenarnya sayang sih kalau cuma 3 detik. Kenapa? Karena di sini bakal jadi salah satu punchline yang paling lucu kalau ini jadi anime. Soalnya di sini Philip pas dengar Ainz mau mati. Enggak gini tar lo. Kesan 3 detik itu enggak bukan semuanya dijadiin 3 detik, enggak. Per ininya 3 detik gitu loh. Masih kurang sih tetap. Per kerajaannya kan banyak nih yang dengar nih. Nah, per kerajaannya 3 detik tak diakhiri dengan scene-nya Philip. Nah, Philipnya itu yang di highlight. Nah, masih kurang tetap. Masih kurang. Daripada novel, yang di novel emang udah bagus sih menurut gue. Daripada 3 detik kayak gitu ya. Mending ngasih lihat beberapa karakter penting aja, biar kesannya tersebar gitu. Contoh ya, kalau di novel ya, Philip pas dengar Ainz mati, dia ngomong, wah, kalau Ainz mati berarti posisi raja di Sorcerer Kingdom kosong nih. Berarti kalau aku jadi raja sekarang, aku bisa menikahi Albedo. Nah itu lucu banget itu harusnya itu. Ngasih lihat betapa gobloknya Philip di situ. Itu 1, 2. Langsung pindah lagi ke Jerniv sama Periuro. Periuro tuh si kayak tikus tanah atau apa gitu yang di season 4. Nah, di situ Periuro kayaknya. Periuro yang ngomong ke Jerniv tuh, kau sudah tahu belum kalau Sorcerer Kingdom dikabarkan sudah mati? Jerniv ngomong, hah? Ainz mati, itu omong kosong, tidak mungkin. Pasti tidak lama lagi akan ada negara yang runtuh. Bener kan, Holy Kingdom jadi bawahannya Nazari kan? Bener. Jadi mereka tuh cuma ketawa doang, Ainz mati, bullshit. Itu harusnya jadi scene yang lucu banget. Sama ini bisa jadi momen ngasih lihat perkembangan Desa Karne. Desa Karne semenjak season 3 kan Henry udah bisa manggil 3000 goblin. 3.000 goblin tuh mau ditaruh di mana? Nah, 3.000 goblin tuh harusnya diceritain di sini. Mereka udah bukan desa lagi, tapi jadi kota Karne. Nah, di sini momennya langsung Lupus Regina datang ngomong ke Henry,
Ainz mati loh. Hah? Ainz mati langsung kepotong. Itu momen-momen semua itu sayang banget tidak masuk di anime karena kapan lagi diceritakan kalau tidak di sini. Ya udah nggak bakal diceritain. Jadi ya kesannya sempit banget berita kematiannya Ainz. Padahal itu bisa setidaknya ngasih tahu kalau ternyata dari penjuru dunia semuanya tahu lah. Ya gue malah mikir konfliknya di Holy Kingdom doang udah gitu. Sesimpel Holy Kingdom doang. Iya. Karena kan gue nggak baca novel jadi nggak tahu gitu. Atau yang pengen lu tanyain? Ini deh kita ngebahas serangannya Remedios. Kenapa nggak membantu? Yang ke siapa? Yang serigala? Pijar Valadaya siapa lah namanya? Itulah ya. Kenapa nggak membantu? Gak tahu juga. Ya kan? Tahu juga. Kenapa gak mempan? Gue nggak ingat juga tuh kemungkinan. Di novel dijelasin nggak? Kayaknya sih dijelasin, tapi gue nggak ingat. Tapi jawaban yang paling make sense sih ya gara-gara si Pijar nih nggak dianggap jahat. Kan si Remedios ngomong kalau apakah pedangku tidak menganggap dia sebagai orang jahat ya, padahal dia udah membunuh dan segala macam. Ya kemungkinan besar karena ada dua, antara nilai karmanya memang rendah atau definisi jahatnya subjektif. Nah nilai karma tuh setiap karakter tuh istilahnya kayak punya stat lah. Nah, di Overlord itu ada stat namanya nilai karma. Semakin rendah itu istilahnya semakin jahat, semakin besar itu semakin baik. Nah, bisa jadi itu patokannya di nilai karma. Siapa tahu nilai karmanya Pijar itu rendah. Atau mungkin istilah definisi jahat di sini itu subjektif, tergantung sudut pandang siapa. Barangkali dari sudut pandang si Pijar ini, ternyata apa yang dia lakuin itu bukanlah hal yang jahat. Iya, karena mungkin kayak balik lagi emang lebih human kan begitu gitu. Bisa jadi. Kalau subjektif kan berarti apa yang dianggap jahat sama Remedios doang dong baru ini. Kayak misalnya sesama manusia doang dong baru itu pedang guna. Bisa jadi, atau mungkin ya ada hal yang apa lagi nih mungkin harus baca ulang sih kalau begini. Gue emang gak ingat sih bagian ini. Nah ngomong ini tuh pedangnya itu loh, pedangnya Remedios juga nggak dijelasin. Soal pedangnya Remedios tuh salah satu dari 4 pedang suci juga nggak dijelasin sih. Emang nggak terlalu penting sih, cuman ya lumayan lah buat nambah-nambah lore tentang pedang suci. Tapi bukannya lebih pentingnya jelasin soal skillnya ya ketimbang pedangnya? Satu set sebenarnya tuh. Jadi pas ngejelasin pedang itu ngejelasin skill juga. Skillnya ngapain? Berarti tanpa pedang itu Remedios nggak bisa gunain skillnya? Nggak bisa. Itu emang skill bawaan pedang. Setidaknya mau ngasih kesan kalau pedang yang dibawa Remedios itu emang spesial. Di anime kan nggak ada kesan kayak gitu. Karena kan gue nggak baca novelnya, jadi gue nggak tahu nih apa yang hilang gitu. Nah ini satu lagi yang hilang nih, Aurelio Omega. Aduh, Omega. Gue sangat ini. Pleiades ya? Pleiades ya. Karakter bisa dibilang misterius lah kalau di novel ya. Omega. Aurelio Omega. Bisa dibilang tuh dia Pleiades terkuat. Karena dia doang yang level 100, yang lain tuh di bawah level 100. Nggak disinggung lah, Bang. Gitu. Ini gara-gara semua scene actionnya Ainz kena pangkas loh, kena cut loh. Kalau lu notice ya, scene action yang dilatih tuh cuma Neya sama Remedios. Iya emang. Neya Remedios ya sih. Ini cuma sama Chizu ada Chizu yang sih kan. Chizu karena ada Neya. Iya karena Neya. Sisanya mah, yang kalau bukan ada mereka berdua di skip semua sama movie-nya. Ya. Padahal tuh itu waktu Ainz ngelawan Pleiades sama Jaldabaoth. Itu satu-satunya momen kita dilihatin bagaimana cara Pleiades bertarung dengan kekuatan penuh. Di situ doang. Bagaimana skill-skillnya mereka semua jalan ya. Dan itu juga satu-satunya momen atau mungkin lebih tepatnya satu-satunya kesempatan terakhir anime bisa nampilin Aurelio Omega. Habis itu nggak ada lagi. Setelah itu udah nggak disinggung lagi Aurelio. Jadi karena dia tidak disinggung sini, otomatis sampai tamat nggak bakal kita bisa lihat bentukannya Aurelio Omega. Aduh, malas banget gue. Padahal gue udah sangat menantikan tuh Aurelio Omega. Setidaknya di tease lah tuh, kasih apa kek? Di skip semua cuy. Kayak di anime kan diliatin tuh kalau Ainz mau ngeluarin skill terus ditembak sama Chizu. Itu harusnya nggak mungkin. Ainz tuh punya skill yang ngebuat dia kebal dari semua proyektil. Tapi di proyektil yang level rendah, Chizu itu levelnya terlalu rendah buat bisa tembak Ainz. Kenapa? Terus kenapa dia di movie Chizu bisa nembak Ainz? Ya gara-gara di buff sama Aurelio Omega.
Jadi pas Ainz tahu kalau Chizu bisa nembak sihirnya, itu langsung dia tahu nih, oh ternyata ada Aurelio Omega di sini ngebantu mereka. Ya udah di situ langsung baru Ainz serius. Itu dan Skip semua. Malas banget gue bagian itu, gue udah nunggu padahal. aduh, berarti kesannya kayak apa ya? Omega itu seorang buffer, Iya. buffer kan, Dia memang seorang tukang support kan, salah satu support terkuat lah di Nazarick. Dia tuh kelasnya commander, sama kayak Henry. Commander, support kan berarti kalau commander. Gue nggak tahu sih jelasnya gimana, tapi ya anggaplah support lah. Ya, Soalnya dia bisa nge-buff emang dia bisa nge-buff. buffer, support lah. Nah, karena gue nggak baca novel kan, gue jadi nggak tahu soal Omega nih, ya kan? Soal Omega, jadi gue nggak mempertanyakan itu. Yang lebih gue pertanyakan itu soal Chizu yang nge-cancel si Ainz. Emang skillnya Chizu bisa nge-cancel. Nah, itu kan nggak dijelasin di movie tadi. Iya, gara-gara Aurelio Omega-nya nggak disinggung. Oh, jadi Chizu bisa nge-cancel sihirnya Ainz gara-gara di-buff sama Omega. Dan cancel magicnya si Chizu itu gara-gara serangan proyektilnya. Iya. Nah, Gara-gara itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, Ainz tuh punya skill yang ngebuat dia kebal dari proyektil level rendah. Levelnya Chizu tuh nggak mungkin bisa nge-cancel sihirnya Ainz. Karena kan yang di spill sama Ainz kan ada Chizu doang nih tadi nih. Cuma ngomong sekarang kan kayak Chizu. Bisa Chizu yang bikin ke cancel kan. Padahal enggak, gara-gara dibantu Omega. Kalau nggak gitu kan mustahil. Kenapa nggak gini ya? Gua mikir gini, kenapa di situ nggak nampilin sebelahnya Chizu Omega? Jadi sekalian satu scene aja. Aurelio Omega emang nggak boleh keluar dari Nazarick. Oh. Karena lu tahu ini staff Ainz Solgon yang emas tuh. Staff emas yang ada bola-bolanya. Itu dijaga sama Aurelio. Dijaga sama Aurelio Omega di lantai 8 dan memang dia tidak boleh keluar. Buat ngejaga itu barang doang. Karena kalau itu barang sampai hilang atau dicuri, Nazarick hilang. Karena itu kuncinya Nazarick. Emang dia nggak boleh keluar. Jadi lu bayangkan dia bisa nge-buff dari Nazarick sampai ke balik kingdom. Itu lu pikir tuh berapa bulan tuh. Berarti ya enggak. Berarti ini movie-nya goblok kagak nampilin Omega. Iya lah. Enggak, ini gue dengerin itu, wah ini movie goblok kagak nampilin Omega. Karakter sebagus itu loh, dan sampai itu masih juga dirahasiakan. Dia di Nazarick bisa nge-buff orang di negara lain. Baru lu bayangkan level rendah bisa langsung bisa nyerang Ainz yang level 100. Sejauh apa di buff sama Omega? Setidaknya Islam kasih Sinuweki tuh satu detik kayak ngeliatin bentukannya Omega kayak gimana. Itu yang komanderin si Omega juga, yang ngasih perintah buat Enggak, itu Albedo. Bukan, maksudnya kayak strategi buat ngelawan Ainz. Kan mereka nyerang Ainz nih, Peleades. Nah, itu enggak, kalau itu ini di sini dijelasin ciri khasnya doppelganger. Doppelganger itu bisa gimana ya? Punya pengetahuan dari tubuh yang dia tiru. Makanya si doppelganger Caspon itu bisa tahu tuh tentang apa yang ada di dalam pikirannya Caspon. Nah, si doppelganger ini yang niru Peleades itu semua tahu. Itu mereka tahu cara bertarungnya Peleades. Jadi mereka udah tahu formasi segala macamnya. Oh. Dan itu pun bukan doppelganger sembarangan loh. Yang Ainz lawan itu doppelganger bawahannya Cakmul. Cakmul tuh salah satu dari 5 NPC paling buruk yang ada di Nazarick. Jadi tuh bisa dibilang doppelganger kelas atas loh. Dan itu doppelgangernya mati semua main. Mati semua lah. Dibunuh sama Ainz. Nanti kan tinggal dipanggil ulang. Ya. Kalau tidak salah. Cuma kesan matinya kan nggak ada. Yes. Nggak ada. Kan tinggal Ainz jatuh. Tiba-tiba kan. Cahaya tiba-tiba Ainz jatuh udah. Dan Ainz yang jatuh juga cahaya doang tuh. Padahal ada posternya Ainz jatuh. Kayak kenapa nggak pakai itu? Sayang banget. Padahal bisa jadi momen Peleades bertarung serius loh. Dan itu kalau dijadiin 2 movie sebenarnya bisa di-cut di situ gitu loh. Iya, pas Ainz mati kan. Iya. Jadi cliffhanger. Jadi cliffhanger kalau dijadiin 2 movie ya. Part 1 kayak orang kemungkinan bakal lanjut nonton lagi gitu movie-nya. Karena kan cliffhangernya Ainz mati. Justru dulu tuh gua mikir itu yang bakal jadi cliffhanger buat ending season 4. Dan lanjutannya bakal jadi movie. Dulu gua teorinya gitu. Ternyata dua-duanya dijadiin movie. Ternyata dua-duanya jadi movie. Ya lo mau pret lah.
Karena gue mikir ini bagus buat jadi cliffhanger, atau setidaknya cliffhanger tuh pas Lupus Regina ngomong kalau Ainz mati. Jadi pas di ending season 4 dia ngomong nih, kau sudah tahu belum kalau Ainz mati? Hah, Ainz mati? Itu bagus banget jadi cliffhanger buat season 5 mungkin daripada movie. Iya. Paham. CG-nya bang, gimana menurut lo sebagai orang? Bagus banget, mulus lagi. Tapi paling bagus yang mana? Kalau gue sih yang pas Remedios ngasih perintah ya, itu kan CG juga tuh. Oh yang ini yang Kota yang mau perang ya? Iya, yang pas diserang sama 3 monster tuh. Nah itu bagus banget tuh CG-nya tuh. Itu gila sih buat gue. Dia ngebuat formasi-formasi itu keren, emang bagus. Dikasih scene bagus, dikasih buat gue skill Remedios kayak komedi ya. Kayak cahaya doang. Yang itu ya. Habis dikasih adegan bagus begitu, tiba-tiba dikasih komedi itu ditimpa lagi sama komedi Ainz yang ditinggal gitu. Itu kayak scene-nya lihat bagus lah gitu loh. Satu sama lucu lah. Satu ini jadi kayak ya walaupun nggak ngalahin yang ini sih, Nea Kepala Batu. Nea Kepala Batu ya lucu sih. Iya itu paling lucu. Kalau ngomongin salah satu momen yang gue suka ya. Apa? Pas Remedios begini nih. Iya. Lu denger audionya jelas nggak itu? Oh, yang ada suara daging ya? Iya daging satu. Tapi lu bener-bener kayak di situ pas Ainz sama si Zelda Baut ngobrol, itu ada tangisannya si Remedios itu. Walaupun tipis banget. Kalau lu bener-bener denger, wah. Gila, ya. Emang kasihan si Remedios sebagian itu. Pas dia tahu kalau Kalka yang di depan badannya, di depan mata itu Kalka tuh. Mau sedih tapi Overlord ya. Cuma pastinya dia kumpulin badannya Kalka itu tuh. Padahal di depannya ini ada musuh nih, ada Zelda Baut, ada Ainz. Tidak peduli Pak. Yang dia peduli cuma kumpulin badannya Kalka doang. Kesian. Kan gua nonton ini movie 2 kali kan. Yang kemarin gua kan fokus ke obrolannya si siapa? Zelda Baut sama si Ainz tuh yang pas FS. Nah, yang ini gua fokus ke audionya si Remedios tuh pas ngumpulin itu. Pak, itu kalau lu fokus ke situ berasa banget seberapa emosionalnya Remedios beneran. Wah, gila. Suara tangisannya Remedios, suara Remedios kumpulin daging tuh kayak Siapa kalau di Shadowgard Iris nggak bakal bisa kayak gitu, Pak. Nggak tahu sih. Nggak bakal bisa dibikin Shadowgard bikin Iris kayak gitu. Ya kalau kita ngomongin kualitas animenya sih, ya kayaknya nggak bakal ya. Tapi kalau kita ngomongin itu ya kemungkinan bisa. Kemungkinan. Kalau yang mati Alexia. Gue sih yang buat nonton kedua lebih fokus ke audio ya. Karena kan di FS gue udah fokus ke ininya tuh. Visual. Yang ini gue lebih fokus ke audio kayak suara jauh dekatnya itu jelas. Suara ya gitulah. Intinya suaranya tuh detail suara tuh lumayan bagus buat gue. Lu nangkap nggak? Apa? Sebenarnya Demiurge mau apa? Demiurge di Holy Kingdom apa? Di movie ini mau ngapain dia? Gue nangkapnya dia pengen nguasain Holy Kingdom dan tujuannya itu kan buat buat dikasih ke Ainz. Udah sekedar itu aja. Intinya kan tujuannya. Lu nggak nangkap tujuan lainnya Demiurge? Kan sempat disebut di awal. Waktu FS kita sempat nonton tuh. Yang kedua emang kita nggak dapat. Tapi di FS dia sempat ngomong, aku ingin menguji beliau. Oh, itu disinggung sekali doang kayaknya. Di awal sama di akhir. Di akhir emang iya. Iya, yang dia di ending akhirnya, yang di ending Demiurge puji-puji Ainz. Gara-gara tujuan awalnya tercapai. Di awal tuh kan, di awal tuh Demiurge ngomong kalau dia tanda kutip ya ingin mengetes Ainz. Dia tuh sebenarnya pengen tahu apa yang bakal Ainz lakukan tanpa di situasi seperti ini, tanpa skrip. Makanya kan ya ininya pesannya si Demiurge cuma ikutin alur aja. Ya, makanya pesannya cuma kayak gitu kan, ikutin alur aja. Itu gue bingung ya. Gue lupa kalau itu gue bingung kok pesannya Demiurge gitu. Karena Demiurge tuh istilahnya mau belajar dari Ainz. Gara-gara kejadian di volume 11. Nonton season 4. Yang Ainz bisa taklukan Dwarf Kingdom cuma berapa hari doang. Volume apa? Volume 4 season 4. Kan ini
Movie pertengahan season 3 ke season 4? Enggak, ini pertengahan season 4. Oh, tengah-tengah season 4. Iya. Nah, Season 4 nonton? iya. Yang pas ke Dwarf Kingdom. Di situ kan ada scene Albedo ngomong ke Demiurge kalau Ainz berhasil menaklukkan Dwarf Kingdom cuma sekian hari doang. Terus Demiurge ngomong, "Hah? Kok bisa? Aku sudah memikirkan berbagai macam rencana dan itu pun membutuhkan banyak korban dan itu masih butuh waktu berapa minggu atau berapa tahun gitu." Makanya Demiurge tuh kayak, wah ini gila banget nih, Ainz hebat sekali. Gara-gara itu muncullah kejadian di volume 12 ini. Demiurge pengen tahu gimana sih cara berpikirnya seorang Ainz, makanya dia pengen ngetes, dia pengen belajar. Makanya skripnya itu cuma ikutin alur doang. Nah di ending itu langsung Demiurge tuh terkesima dengan apa yang Ainz lakukan. Nah, apa yang bikin dia terkesima itu lumayan ini, agak apa istilahnya, lumayan paralel tuh. Di rencana di Holy Kingdom ini, Demiurge tuh sampai memasukkan kematiannya demi Holy Kingdom bisa berada di bawah Nazarick. Memalsukan kematiannya. Ainz juga ternyata pakai rencana yang sama, memalsukan kematiannya juga. Tapi hasilnya beda dengan Demiurge. Kalau Demiurge cuma sekedar ngebuat Holy Kingdom berada di bawah Nazarick, rencananya Ainz ternyata malah ngebuat agama di dalam Holy Kingdom. Nah, iya. mulai dapat nih. Iya. Demiurge punya rencana malah cuma sekedar ngebuat negara ini tunduk sama Nazarick doang. Sedangkan rencananya Ainz yang ternyata tidak direncanakan dan itu kebetulan malah berhasil ngebuat sebuah agama baru di negara yang terkenal kuat sama agama. Makanya langsung Demiurge itu, wah ini hebat sekali nih rencananya. Rencananya. Iya, padahal kan rencananya Ainz itu cuma promosi run kan. Tujuannya cuma itu doang kan, promosi run gitu. Iya, nangkep dan suatu apa ya, gue bisa bilang anomali atau apa ya nyebutnya ya? Istilahnya tuh enggak buat orang. Anomali eksistensi atau apa sih nyebutnya? Buat orang apa? Intinya ada satu anomali yang tidak diperhitungkan oleh Demiurge, yaitu si Nea. Enggak, lebih tepatnya Ainz sih. Enggak sih, kayak kan rencananya si siapa Demiurge kan, kalau gue nangkep ya yang di ending ya, kan rencananya Demiurge bisa bertahun-tahun tuh kalau dia ngejalanin rencananya. Nah, sedangkan Ainz itu kan bisa dalam 1 bulan lah. Kita ambil tanggal 1 bulan. Nah, Demiurge di situ kayak nge-notice kalau itu gara-gara ada hubungan sama Nea. Ya karena Nea tuh bisa dibilang tidak ada bedanya sama orang biasa aja. Iya gitu. Itu hal yang nggak di notice sama si Demiurge menurut gua. Kesannya tuh kayak nggak di notice di ending movie-nya. Bisa dibilang iya. Iya kan? Bisa dibilang iya. Gitu, kayak ada satu anomali yang sebenarnya kalau Demiurge manfaatin itu rencananya bisa lebih cepat. Cuma ya Demiurge nggak notice itu karakter karena karakternya terlalu biasa. Lebih tepatnya Demiurge nggak kepikiran bakal ada orang kayak gitu. Iya, itu kan. Nah, kebetulannya juga Ainz kayak ngasih run ke dia gitu loh. Nah, itu sebenarnya inti dari komedinya Overlord sih. Cuma poin yang pengen gue ngomong, metodenya sama, hasilnya beda. Iya. Demiurge metodenya kayak gini, pura-pura mati, hasilnya cuma sekedar menaklukkan negara doang, sedangkan metodenya sama, hasilnya Ainz malah ngebuat agama baru. Di situ langsung Demiurge mind blowing. Dan sebenarnya sih gue nangkep yang lu bilang rencananya sama, tapi menurut gue rencana mereka tuh emang sama, tapi ada sisi bedanya. Satu, Demiurge kan emang berperan sebagai karakter jahat di situ, sengaja pura-pura mati dan berperannya sebagai karakter jahat kan. Beda sama Ainz yang pura-pura mati dan berperan sebagai karakter baik. Ini dua kesan yang beda nih. Dua kesan yang beda. Nah, Demiurge kalau dia mati dan nyoba pura-pura hidup lagi, hasilnya bisa lebih kacau. Karena kan dia kesannya jahat. Iya, cuma itu semua sudah masuk perhitungannya Demiurge. Iya kan. Nah, sedangkan Ainz kenapa dia bisa sampai bikin agama kan gara-gara ya dia berperan sebagai karakter yang baik. Lebih tepatnya karena ada Nea sih. Benar yang gue bilang tadi anomali itu benar, lebih tepatnya karena ada Nea. Iya. Karena ada Nea dan itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungannya Demiurge kan. Nah, makanya itu Demiurge merasa kalau itu bagian dari rencananya Ainz. Kan dia bilang Ainz telah menyiapkan sebuah pion yang sempurna. Mana ada coba. Tapi sayangnya ada satu kalimat yang sangat-sangat saya tunggu tapi tidak nongol-nongol. Sasuga Ainz sama.
Sayang sekali itu tidak nongol ya. Aduh, padahal di ending tuh kayak pas banget gitu ngasih itu Sasuke Ain sama. Iya sih enggak. Padahal dari season 1, season 2, season 3, 4 kayaknya ada juga kan Sasuke Ain sama. Harusnya sih ada ya. Sasuke, kenapa di movie-nya nggak ada itu? Itu padahal salah satu kalimat yang sangat-sangat ditunggu sama penonton Overlord gitu. Sasuke Ain sama itu. Oh nih, ini satu hal yang gua rada sesalkan dari movie sih. Kenapa tidak diberi kepastian gitu soal nasibnya Remedios? Ah ya. Ending movie tuh ngasih kesan seakan-akan Remedios tuh bakal selamat lah. Ya. Di season 4 udah ditis dia mati kan? Season 4 malah nggak disinggung. Nggak disinggung. Harusnya season 4 tuh nyinggung soal kematiannya Remedios. Karena di novel tuh seperti itu. Di volume 14, Remedios tuh disinggung soal kalau dia udah mati. Tapi karena waktu season 4 karena season 4 nggak nyinggung sama sekali kejadian di volume 12-13, jadi kematian Remedios tuh nggak disinggung. Nah, kalau lu cuma nonton anime dan kalau lu cuma nonton anime doang, lu bakal mengira kalau Remedios tuh umurnya bakal panjang. Iya. Gua kan mikir Remedios sebenarnya panjang, dan ya sebelum record ini kan lu udah ngasih tau Remedios bakal mati ke depannya, jadi ya udah itu gitu. yang gua ada. Aduh, lu udah nggak gimana ya? Lu udah nggak ngasih jawaban di season 4. Di movie pun lu nggak jelasin. Sayang banget. Dan awalnya kan gue mikir Remedios itu masih hidup, cuma kan ya setelah menderita aja gitu. Ya off screen nih, di off screen kan ya sebelum kamera nyala lu ngomong Remedios mati kan ke gue. Iya, makanya gue mikir di season 4 apakah ditis gitu. Ternyata ya kalau ditis dikit ya udah gitu. Yang ditis itu cuma Nia. Oh, simbolnya Nia, simbolnya Nia itu cuma dia doang. Saking besarnya organisasinya Nia sampai mereka punya hak untuk mendukung perang. Sudah sebesar itu mereka punya sekte sama powernya sebagai power politik ya, sebesar itu. Sampai bisa ini loh, ngecap perang loh. Sudah segila apa itu sektenya. Sayang banget kalau tidak diceritakan lagi. Bisa-bisa nanti di volume paling baru kan mau perang nih loh, selentokrasi nih. Bisa-bisa sektenya Nia tuh bakal menganggap selentokrasi sebagai ini sesat. Iya, sesat. Oh iya, itu bisa perang itu, perang agama tuh. Gila tuh. Kalau kayak gitu ya. Nah, sayangnya kan Maria mah udah malas kan. Masih ada harapan sih kan. Dua volume ini bisa jadi perang akbar lah. Ngumpulin semua karakter. Pertanyaan 2 volume cukupin. Cukupin. Oh nih yang disayangkan ya. Panahnya Nia. Oh iya. Padahal tadi di off screen kita bahas mulu loh. Iya loh. Panahnya Nia tuh nggak ada bedanya sama panah biasa. Ya, bagusan bapaknya malah. Iya, bapaknya malah ada jurusnya. Iya, Nia malah nggak ada, padahal yang dia pakai rune gitu. Kasih kayak special effect biar kayak Ainz tuh pengen promosi rune biar kita tuh tanpa perlu ini sih panah hebat lah. Iya, lagi dipromosiin gitu loh. Atau panah spesial gitu kan. Iya. Coba kalau panah ada pelanginya kayak apa kayak atau keluar kembang api kayak, tidak ada panah biasa doang. Bagaimana orang mau terkesima ya? Kesannya tuh kayak ya udah itu sekedar panah biasa. Atau mungkin ini panahnya diselimuti apa kayak waktu ditembak. Oh iya. Panahnya diselimutin warna-warna biru atau merah. Jadi kesannya kayak ada ini ada diperkuat sama sihir nih tembakannya. Ternyata enggak. Sayang banget. Tapi komedi yang Zelda Bot yang pasang ke panda itu juga lumayan sih. Gimana? Yang itu. Apa itu panah dari rune? Bukan. Aku tidak akan kasih tahu. Oh, jadi itu panah dari rune-nya. Bukan. Komedinya tuh itu doang kan. Apa penungannya udah lucu sih. Itu satu hal yang menarik dari Overlord gitu. Ceritanya tragis. Tapi lucu. Tapi masih bisa ngelucu. Itu yang gue suka tuh dari Overlord. Karena yang sadisnya kan bukan Ainz, tapi bawahannya kan. Ainznya kesannya komedi. Gue ngeliatnya sih dari season 1. Ainznya komedi. Iya, komedi. Jadi kita dapat komedinya tuh dari Ainz. Ya, itu Nia tidak ada Ainz. Apa? Nia kan gara-gara panahnya Ainz kan. Gara-gara Ainz pengen promosi kan. Kalau Ainz nggak pengen promosi, nggak ada dong adegan komedi itu. Bener juga. Iya kan, gara-gara Ainz dong. Oh nih, ini sebenarnya Easter egg doang sih. Apa? Di awal tuh, di paling awal banget, itu pas FSK-nya kita sempat nonton deh. Yang mana? Demiurge tuh sebut dirinya Demon King. Nah iya.
mau. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah disebut dirinya Demon King. Iya. Kenapa? Itu karena di web novel. Di web novel, Ainz tuh ngasih misi ke Demiurge untuk bikin sosok Raja Iblis memang. Dan Momon itu bakal jadi sosok pahlawan. Tapi kan hasilnya pas di versi light novel, ya Momonnya nggak ada kan, malah Ainz yang datang. Momonnya. Oh, berarti di web novel datang si Momon. Nah, kalau novel ceritanya beda jauh. Cuman keberadaan Demon King ini itu memang disinggung di novel. Emang dari awal tuh Ainz sudah kasih misi buat Demiurge untuk bikin sosok Demon King. Makanya di light novel, di movie itu Jaldabaoth ngomong kalau dia tuh Raja Iblis. Itu doang sih. Nah, sekarang gue mau ngebahas masalah ini. Kita ke masalah FS. Menurut lu, FS kemarin kemahalan apa enggak? Kalau gue nggak pernah ikut FS sih, jadi nggak tahu mahal atau tidak ya. Buat lo sebagai yang dapat merchandise dan lain-lain. Ya mahal lah, wong gue beli tiket pesawat ke sini. Tanpa tiket pesawat kan merchandise sama nonton film nih. Kalau tanpa tiket pesawat, 600 kan ngomong 620 600 mahal sih tetap sih. 600 memang mahal sih. Buat ukuran FS. Maksud, kalau patokannya FS, gue nggak punya patokan lain masalahnya. Kalau lu ngomong ukuran FS, tapi kalau gue pribadi, punya uang 600.000 doang nih. Buat FS. Buat nonton Overlord, mending mahal sih. Ya, sama sih buat Mahal. Buat gue juga mahal sih itu kan. Gue juga gak pernah ikut FS sih, pertama kali gue ikut FS. Overlord itu juga gara-gara lu. Gara-gara dia nge-share FS, gue mikir bakal dibayarin anjing. Nggak taunya bayar sendiri, bajingan. Dia cuma nanya mau ikut apa enggak gitu loh. Baca baik-baik, ditawarin nih, ikut ya udah gue beli 2. Dia tadi mau ikut gak bisa bayar sendiri gitu loh. Masa harus dijelasin lagi gue. 620.000 kalau cuma 60.000 mah oke lah. Aduh. Enggak mahal sih menurut gue ya. Berarti lu ikut FS itu gimana ya gue bilangnya ya? Kalau misalnya gue bukan karena Overlord nggak bakal FS. Gue nggak bakal FS. Kalau bukan Overlord ya. Berarti kalau misalnya kedepannya ada movie Overlord lagi, misalnya ya kan, buat misalnya ngejelasin plot hole lah, atau ngebahas side story lah. Ya belilah. Beli. Oh, FS apa biasa? FS lah. Kalau ada merchandise-nya dan bagus ya. Kalau merchandise-nya cuma apa ini istilahnya? Bookmark. Bahasa penanda buku? Iya bookmark aku tahu. Cuma emang nggak ada di merchandise kali ini bookmark. Iya maksudnya contoh cuma bookmark doang baru 600.000 mah mahal. Syukurlah dapat baju. Sebenarnya gue lebih tertarik ke bajunya sih biar bisa dipakai pas live. Ternyata dapat baju lagi dari Doki Sensei. Terima kasih banyak. Ya bajunya sih Uniqlo Class ya. Yang mana? Ini atau ini? Oh ini. Gue belum sempat coba sih. Uniqlo. Nanti kalau udah di rumah baru gue unboxing guys. Yang gue suka kalau dari merchandise-nya tanda tangan Maruyama. Gue belum cek sih. Itu mahal, sumpah. Itu yang mahal sih buat gue itu. Dibanding baju atau lain-lain itu yang mahal. Itu bagus Pak. Itu bagus. Akriliknya tuh tebal banget pertama. Terus tanda tangannya kayaknya nggak mungkin pudar karena itu tanam gitu loh. Ditanam gitu. Ya oke lah. Kalau yang kartu-kartunya lu udah coba? Gue belum nyoba hologramnya sih. Itu kan hologram. Belum nyoba. Sama yang Nea itu apa sih? Nea mana? Chizu itu apa sih? Itu akrilik yang kayak pajangan akrilik. Lu tau gak sih? Pajangan atau? Pajangan. Oh pajangan. Pajangan. Bukan stand, pajangan. Gue rada berharap dapet Nea sih, dapat Chizu ya. Gue berharap dapetnya itu sih. Kalau nggak Demiurge, Albedo, Ainz. Nggak ada Albedo, ngapain Albedo muncul di sini? Kan ada yang dapat Albedo. Albedo itu nggak ada Pak. Ada, kemarin pas FS ada. Apalah? Ada. Ada. Nggak ingat sih. Ada yang dapat Albedo, ada yang dapat Demiurge. Nea gue malah nggak ada yang Nea kemarin tuh di FS kita. Asli? Nggak ada yang Nea kemarin tuh. Nggak ada Nea ya? Mungkin lah ya. Sinexia udah kita bahas belum? Udah kayaknya. Udah tadi yang kita bilang lebih bagus Shadow Garden season 2. Ini cuma
kembang api doang lah. Scene actionnya Ains semua kena skip. Sedangkan scene actionnya Nea tuh bagus sebenarnya, Nea sama Remedios. Iya. Cuma Ains aja yang sayang banget, apalagi klip battle akhir. Ya, itu disayangkan. Tapi kalau lu mau ngasih kesan duet agonisnya itu Nea sama Remedios dapat. Karena Ainsnya cuma dijadiin NPC doang kalau action seperti itu. Iya, masalahnya kan battle akhirnya di Ains. Iya, battle akhirnya di Ains. Yang harus disayangkan itu gitu loh. Sayang banget. Kecuali Ains tuh mau nge-build Nea jadi hero di situ. Enggak lah, ngapain Ains build Nea jadi hero? Itu aja kebetulan. Gara-gara Remedios sebenarnya tuh Ains selamatin Nea. Iya, gara-gara ditinggal. Iya, gara-gara ditinggal. Kalau tidak ditinggal mah Ains bakal biarin Nea mati. Gara-gara ditinggal aja sama Remedios, makanya balik lagi Ains ke Nea. Kalau misalnya si Remedios nggak begitu, paling kemungkinan Remedios bakal dikasih rune juga kan sama si. Iyalah, buat promosi dan ya nggak bakal kejadian ada komedi Nea ya itu. Iya, nggak bakal, malahan bisa-bisa nggak bakal ada ini sekte Ains. Kalau cuman soalnya Nea tuh otaknya rada patah. Dari awal rada patah otaknya tuh, makanya bisa kepikiran bikin sekte. Kalau Remedios mah nggak cocok. Kemungkinan bakal jadi bikin sekte enggak, tapi jadi bawahan Ains. Bawahan toh ya. Kemungkinan Demis nggak bakal puas sih. Hah? Demis nggak bakal puas kalau cuma sekedar Remedios jadi bawahannya Ains ya. Tapi jadi sekte ini yang betul-betul. Emang menarik banget sih. Dan kalau lu baca novel tuh Nea tuh emang karakternya menarik, sangat-sangat menarik. Di movie ini lumayan dapat ya. Build karakternya dapat kok. Yang gua nggak dapat ya itu 3 karakter. Remedios dapat lah, masih dapat ya 2 itu loh, yang adanya si Remedios sama Kalka. Mana lagi emang mereka cuma ada buat mati. Ya kesan matinya kayak terlalu gitu doang gitu. Nggak, kesan sedihnya tuh, emosionalnya tuh ya udah. Kita ya sebagai penonton ya, bukan Remedios ke karakter itu. Kalau Remedios ke Kalka kan kita dapat emosionalnya. Cuma kita gitu sebagai penonton ke Kalkanya. Ya, karena nggak ada pengenalan di awal itu. Iya itu ya. Yang harus disayangkan tuh itu. 3 jam lah ini movie, kalau 3 jam gua rasa perfect nih. Iya sih, 3 jam cukup lah. 3 jam cukup lah. Soalnya yang kurang tuh tinggal scene action doang. Sama beberapa scene minor yang harusnya ditampilin tapi nggak ditampilin. Udah perfect langsung tuh. Ya berarti nggak usah 3 jam sih, 2,5 jam cukup sih. Kalau kayak gitu mah 2 jam 40 menit lah. Soalnya sekarang 2 jam 15 menit. Emang iya 2 jam 15? Ya sekarang 2 jam 15 menit. 15 kan termasuk sama yang opening, yang cibi-cibi. Enggak, di luar dari itu. Iya. Di luar dari itu 2 jam 15 menit. Jarang loh anime movie dapat durasi segitu. Iya sih. Dan itu pun masih kurang. Harusnya sih intinya tambahin setengah jam lagi cukup. Boleh lah, mentok-mentok setengah jam boleh lah buat nambahin perkenalan Carla lagi gara-gara kau. Scene battle di akhirnya Ains, bisa dikit-dikit battle lawan Basser. Habis itu Blue Rose bisa ngelamain dikit di bagian kapal hantu bisa. Si Aureli Omega bisa. Sama battle lawan doppelganger Pleiades juga bisa. Anggaplah 5 menit. Battle di Overworld memang pendek kok. Nggak usah nambahin action yang di itu bang, yang di Masa? Apa, yang bukan yang apa, yang cahaya atau yang sihir nggak, bukan. Kita nggak usah nambahin kayak itu apa. Bikin kayak ini season 1 Ains lawan Shaltir gitu aja. Iya kayak gitu. Bagus tuh. Cuma itu butuh setengah jam sih. Enggak, kalau gue mikirnya nggak gitu. Jadi gini, ini kan kita udah ada durasi actionnya nih, yang di akhir sama di itu. Nah kita cuma butuh kayak tambahan sekitar 3 menit 4 menit dan scene-nya diganti. Oh, yang sekarang nih ganti beberapa gitu. Iya, ganti beberapa, jadi ya Ains lagi berantem gitu loh. Paham kan? Iya, gua tahu Overlord memang bukan anime yang fokus baku pukul, banyak overallnya. Iya, tapi bukan berarti di skip juga. Lu lihat tuh season 4 bukan berarti di skip kan waktu Pandora lawan PDL. Liatin juga lah setidaknya. Sayang banget masa movie kalah sama Free Ren yang sekelas series. Wong kosong kau Mad Host, tapi terima kasih sudah bikin Overlord movie. Nah,
Itu aja lah mungkin ya untuk Overt Movie ya. Udah semua gue bahas. Entahlah apa lagi bisa gue bahas nanti kalau gue bikin kontennya sendiri. Kalau lu malas nonton panjang-panjang mah nanti gue bikin versi pendeknya di konten audio only ya. Apa istilahnya tuh? Konten biasa lah, bukan PBB begini. Ya PBB kan karena emang kita pengen ngobrol aja sih. Iya. Kalau lu pengen dengar sambil ngobrol, itu aja sih. Mungkin ada lagi yang lu pengen ngomongin soal Overt Movie? Tidak ada, gue juga bingung kan. Gue bukan ya gue kan nggak ngikutin novel ya. Ya, gue juga tidak ada sih, sudah cukup, sudah gue omongin semua lah. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Thank you juga semua buat yang udah ketemuan di fan screening kemarin. Sama tanggal 22. Tanggal yang udah ikut, thank you juga buat yang udah ikutan nobar di tanggal 22, yang udah temani gua nongkrong, temani kita nongkrong sampai ya tengah malam lah, hampir tengah malam lah ya, hampir tengah malam. Ya. Terima kasih juga buat Bro Danar yang udah antar jemput gua di bandara. Terima kasih buat Doki Sensei yang udah bikinin baju, weh. Ternyata gua dibikin baju loh, hebat juga. Ini kita kan masih Jakarta, nggak bikin baju PBW bang. Tuhan, mau berapa baju saya mau pulang loh. Nggak apa-apa, ya kan? Sempatnya. Sempat mau balik loh. Sempat sih sebenarnya. Cuma lu baliknya kapan? Minggu? Iya, Sabtu. Bentar lah. Kita coba kita inilah. Kita atur lah. Terima kasih buat Bro Jo yang sudah temani gue jalan-jalan. Terima kasih buat semuanya lah. Terima kasih ya. Thank you sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa buat donatur terbesar. Terima kasih Ferdinand Dede, berkat kau abang ini bisa berangkat, thank you. Bisa nonton nobar lah bareng teman-teman di sini. Iya, walaupun sangat disayangkan niat awalnya buat nyewa bioskop tapi nggak jadi. 12 juta awalnya. Gila. Niat awalnya kan bisa nyewa satu bioskop biar kalian ini bisa nonton gitu, tapi nggak jadi. Aduh. Di luar dari budget, terima. Pala abang-abang ini cuma mas-mas biasa, tidak diminta interview pas fan screening ada kecil. Gimana? Ini dia nggak cosplay aja yang minta foto banyak. Gimana kalau dia cosplay brand kan? Gila itu pasti banyak lah yang minta ini kan. Ya, saya bukan wibu. Tapi itu loh, masa, gua rada ini loh, masa gua tidak, terlalu ini sih, terlalu jumawa sih. Tapi masa fan screening Overlord loh, fan screening. Mas Overlord tidak minta diminta reviewnya, aduh. Mas Overlord masa tidak minta testimoni itu lah. Aduh, sangat disayangkan. Gimana? Kecewa. Enggak sih, bercanda doang. Nah, thank you semua sampai detik ini lah. Kita ketemu lagi di PBW lain nih, yang palingan bakal balik ke konsep seperti biasa. Kecuali kalau dia mau pindah ke Jakarta, nggak apa-apa. Ayo bang, pindah. Mau bicara enak, tidak lah, thank you dan bye bye guys.